Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Melihat kemunculan tiba-tiba Kunpeng bersayap emas, semua orang terkejut. Termasuk Raja Dewa Bai Cheng, mereka tidak pernah tahu bahwa akan ada Kunpeng di samping Tan Yun. Dan Raja Bai Cheng menemukan bahwa mata Kunpeng bersayap emas masih berwarna emas, dan itu adalah Kunpeng bermata emas, kepala 6 kle Kunpeng. Wosh! Tan Yun menyapu punggung Jinlu Kunpeng, melihat kembali ke Sen Subing dan yang lainnya, kultivasi dengan ketenangan pikiran, jangan khawatir tentang saya. Seperti halnya saudara junior, Anda harus mundur dengan Subing dan yang lain juga, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Jinglu membawa Tan Yun ke langit dan menghilang tanpa jejak. Ayo pergi dan lihat, ucap Raja Bai Cheng membawa semua orang ke langit. Setelah beberapa napas, Jinlu Kunpeng membawa Tan Yun keluar dari gerbang kerajaan elit, dari puncak gunung, menukik ke bawah, seperti kilat emas, ia terbang melalui kehampaan dan mendarat di luar kota tentara Qing Tian. Tan Yun menyapu dari punggung Jinlu Kunpeng dan muncul di depan Chu Xiaosha. Swiss. Pada saat berikutnya, 6 jenderal besar, termasuk Dewa Raja Bai Cheng, Komandan Liang Yuan, dan Bai Feng, muncul dari belakang Tan Yun. Chu Xiaosha, Dewa Surgawi kelas 9, berlumuran darah dan memar di sekujur tubuhnya. Sia, ada apa? Ucap Tan Yun mengulurkan tangan dan mendukung Chu Xiaosha. Bos, Chu Xiaosha lemah dan terengah-engah. Komandan Besar Mu Feng telah meminta Mu Pingchuan dan 8 jenderal besar lainnya untuk memimpin 800 juta tentara keluarga Mu untuk mendukung kota militer Qing Tian. Iblis-iblis itu menyergap, dan keduanya musuh dan kami menderita banyak korban, 800 juta tentara keluarga Mu hanya kurang dari 60 juta. Sekarang, dari 8 jenderal besar tentara keluarga Mu, 7 telah tewas, dan hanya jenderal besar Mu Pingchuan yang masih memimpin pasukan keluarga Mu. Bos, kakak ipar dan Linger masih di dalam, cepat dan selamatkan mereka, ucap Chu Xiaosha. Rower, mata Tan Yun langsung merah. Sia, katakan padaku di mana pasukan musuh, dan apa kekuatan para jenderal pasukan iblis, ucap Tan Yun. Chu Xia tersentak, tentara musuh sedang dataran iblis luar di utara, jenderal iblis surgawi ekstrateritorial adalah Kaisar Suci tingkat 7, dan ada 8 Raja Suci tingkat 9 di bawah komandonya, serta ribuan iblis surgawi di alam suci yang agung. Jika pasukan iblis masih hidup hari ini, seharusnya ada 80 juta, ucap Chu Xiaosha. Dan di sini, Chu Xiaosha jatuh koma dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Ayah, bocah ini meminta untuk bertarung, ucap Bai Feng berkata lebih dulu. Oke, Dewa Raja Bai Cheng berkata, cepat bawa pasukan untuk mendukung, ucap Bai Cheng. Setelah Dewa Raja Bai Cheng berkata, dia memandang Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, aku dan yang lainnya tidak akan pergi keluar wilayah. Pasukan iblis dapat meluncurkan serangan baru ke kota tentara Qing Tian kapan saja, ucap Bai Cheng. Baiklah, aku mengerti, ucap Tan Yun dengan lembut meletakkan Chu Xiaosha di tanah dan memandang Dewa Raja Bai Cheng, ini adalah saudara bawahan, tolong jaga aku sebentar, ucap Tan Yun. Wosh! Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun dengan penuh semangat mengorbankan perahu dewa dengan kualitas tertinggi dari penghormatan manusia, menyapu ke atas perahu, dan berteriak, ayo, Xiaolu, ucap Tan Yun. Jinglu berubah menjadi seorang gadis dengan rok emas. Wosh! Tan Yun mengendarai Shenzhou menuju langit utara dengan kecepatan tinggi. Yuner, tunggu paman, Bai Feng berkata dengan ekspresi cemas, paman belum memberitahumu, di mana iblis ekstrateritorial, ucap Bai Feng. Segera, raungan keras Tan Yun datang, keponakan tahu di mana iblis di luar dunia berada, Rower dalam masalah, keponakan akan mengambil langkah dulu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari pandangan Jenderal Bai Feng. Jenderal Dewa Agung Bai Feng tiba-tiba menoleh, menghadap kota militer Qing Tian, dengan raungan keras yang mengguncang langit, semua jenderal dan prajurit bawahan Bai Feng patuhi perintah, ucap Bai Feng. Cepat berkumpul di luar gerbang kota, siap untuk pergi, ucap Bai Feng lagi. Begitu suara itu jatuh, ribuan tentara ilahi terbang keluar dari gerbang kota.
Hanya dalam 1 jam, 100 juta tentara ilahi muncul di depan Yang Agung Jenderal Bai Feng. Di depan 100 juta prajurit surgawi, berdiri tegak dan lurus, 10 jenderal suci dari alam Kaisar Suci, 100 wakil jenderal dari alam Suci Agung, dan 1000 jenderal kecil dari alam Dewa Suci. Mengorbankan perahu, ucap Bai Feng. Dengan teriakan Jenderal Besar Bai Feng, 10 raja dan jenderal suci mengorbankan 300.000 kaki senzu satu demi satu. Wosh wosh. Segera, 10 juta tentara ilahi dan jenderal di bawah tanggung jawab masing-masing jenderal ilahi menyapu ke perahu ilahi satu demi satu. Dewa Agung Bai Feng menyapu senzu seorang jenderal ilahi, dan berkata dengan tajam, "Sampai iblis di luar dunia, selamatkan pasukan sekutu," ucap Bai Feng. Segera, 10 kapal senzu yang membawa 100 juta pasukan Baijia menuju ke langit utara. Petik 2. Lapor. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam turun dari langit, berlutut di depan Dewa Raja Bai Cheng, dan buru-buru berkata, "Kembali ke komandan, di barat telah menemukan puluhan miliar pasukan iblis surgawi, dan mereka sedang menuju kota tentara kita, diperkirakan akan tiba dalam 3 hari, ucap lelaki tua itu. Apa? Tubuh tua Raja Dewa Bai Cheng bergetar. 10 miliar iblis, begitu banyak, ucap Bai Cheng. Ekspresi Dewa Raja Bai Cheng adalah khusyuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, ada 13 miliar yang tersisa dari tentara keluarga Bai, ditambah 3,8 miliar tentara keluarga Mu di kota tentara Qingtian, total 16,8 miliar. Setelah menghapus 100 juta yang diambil Bai Feng, masih ada 16,7 miliar yang tersisa. Alasan mengapa Raja Dewa Bai Cheng tampak begitu bermartabat adalah karena dia tahu bahwa kekuatan para dewa terbatas, dan dalam keadaan normal, 2 atau 3 prajurit ilahi akan menjadi lawan dari 1 prajurit. Bahkan jika Anda mempertahankan kota, Anda harus memiliki kekuatan 2 kali lipat dari lawan. Ayah, apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Bai Yun berkata dengan alis dan garis vertikal. Meskipun kita bertarung dengan iblis sebelumnya, itu hanya pertarungan kecil. Sepertinya pasukan iblis hari ini, tampaknya gila, mereka akan menyerang benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng, apakah itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi, ucap Bai Yu. Dewa Raja Bai Cheng mengepalkan tinjunya dan menggema, "Yah, sebagai ayah, aku selalu merasa bahwa iblis ekstrateritorial memiliki niat untuk menyerang alam Dewa Hongmeng dalam skala besar," ucap Bai Cheng. Setelah mengatakan ini, Raja Dewa Bai Cheng memandang lelaki tua berbaju hitam itu. "Apakah ada berita dari benteng Raja Dewa lainnya?" ucap Bai Cheng. "Iya, dari 100 benteng perbatasan, pada bulan depan, 80 benteng akan diserang." 80 benteng akan diserang, Raja Bai Cheng mengerutkan kening. "Ini adalah langkah yang tidak biasa," ucap Bai Cheng. Bai Cheng tidak dapat mengetahuinya. Dewa Raja Bai Cheng berhenti memikirkannya, dan berkata kepada lelaki tua berbaju hitam itu, "Lanjutkan untuk menanyakan berita itu," ucap Bai Cheng. Pada saat ini, Tan Yun yang mengendarai perahu dewa tertinggi, buru-buru datang ke tepi iblis ekstrateritorial. Dataran iblis ekstrateritorial cukup luas, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Tan Yun mengendarai senzu dan terbang ke rerumputan di dataran iblis. Jinglu turun dari senzu. Setelah menyingkirkan senzu, Tan Yun mengintai di rerumputan, melepaskan kesadaran ilahinya, dan diam-diam menjulur ke depan. Ketika kesadaran ilahi diperpanjang hingga 100 juta 30 juta mil jauhnya, melalui kesadaran ilahi, ditemukan bahwa mayat berdarah menumpuk seperti gunung di dataran iblis. Di antara mereka, sebagian besar mayat tentara keluarga Mu, dan sisanya adalah mayat iblis luar angkasa. Ketika kesadaran ilahi dilepaskan secara ekstrim, seluruh dataran iblis diselimuti, dan tidak ada jejak tentara keluarga Mu dan iblis luar angkasa yang ditemukan. "Tampaknya medan perang telah pindah ke tempat lain," ucap Tan Yun merenung di sini, dan tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada seorang prajurit tentara keluarga Mu yang hidup di tumpukan mayat. Setelah Tan Yun menyapa Jinglu, Tan Yun terbang ke arah prajurit itu. Sesaat kemudian, Tan Yun mendarat di depan prajurit ilahi, berjongkok, dan berkata dengan cemas, "Saudaraku, bangun, katakan padaku dengan cepat, di mana tentara keluargamu yang selamat," ucap Tan Yun. Tentara keluargamu yang sekarat gemetar dan berkata, "Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan membawa pasukan keluargamu dan melarikan diri ke arah barat laut, melarikan diri."
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pasukan keluargamu meninggal karena kelelahan, dan dia tidak bisa istirahatkan matanya. Tan Yun mengulurkan tangannya dan menutup mata prajurit ilahi itu, lalu bangkit dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, satu demi satu mayat naik ke udara dan mendarat lagi, dengan 5 tulisan tangan di tanah. Paman, barat laut, ucap tulisan itu. Jinglu, ayo pergi, ucap Tan Yun mengorbankan Senzu dan berlari ke arah barat laut bersama Jinglu. 5 hari kemudian, di luar lembah besar di luar domain, suara pertempuran, raungan, dan suara keras senjata ketika mereka bertarung dengan sengit naik ke langit. Tapi di luar lembah, monster terkenal dengan rambut hitam panjang, tinggi 300 kaki, ekor raksasa, dan penampilan seperti manusia 6 poin, bertarung dengan tentara keluargamu. Monster-monster ini adalah iblis luar angkasa. Iblis luar angkasa tidak memiliki senjata, karena kuku mereka seperti sabit raksasa dan taring tajam dan keras di mulut mereka adalah senjata paling kuat. Kekuatan ilahi di tubuh mereka bergulir, dan lebih dari 4 juta pasukan keluargamu yang selamat dari pelarian akan dihancurkan. Setiap saat, pasukan keluargamu menumpahkan darah dan mengorbankan hidup mereka. Di langit timur berwarna magma, seorang raksasa dengan ketinggian 1000 meter dan memar-memar, memegang pedang dewa dengan panjang 800 kaki, sedang bertarung dengan seorang pria dengan ketinggian 3000 kaki, iblis-iblis yang berlumuran darah merah sedang bertarung. Raksasa dengan goresan di sekujur tubuhnya adalah Jenderal Besar Mu Pingcuan. Dan iblis berambut merah di alam Kaisar Suci tingkat ke-7 adalah Jenderal Iblis Besar dari iblis ini. Keduanya bertarung dalam kegelapan dan langit runtuh, tetapi jelas bahwa Jenderal Iblis berambut merah lebih kuat dari Mu Pingcuan. Di langit dalam jutaan makhluk abadi di belakang mereka berdua, 20 Raja Suci tingkat 9 bertarung bersama dengan 8 Jenderal Iblis berambut biru dari Raja Suci tingkat 9 yang tingginya ribuan kaki. Namun demikian, 20 jenderal tidak menang. Alasannya adalah bahwa iblis pada tingkat jenderal iblis dalam iblis pulih dengan sangat cepat dari luka mereka, sehingga mereka juga disebut jenderal iblis mayat hidup. Bang! Di langit, iblis besar berambut merah memukul mundur Mu Pingcuan setinggi 1000 kaki dengan satu telapak tangan, dan sepasang pupil raksasa berwarna merah darah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Mu Pingcuan, kamu manusia sialan, sebelumnya membunuh lusinan Jenderal Iblis Besar di alam semesta ekstrateritorialku. Hari ini, Jenderal Iblis Besar ini harus mencabik-cabikmu, ambil kepalamu, dan minta penghargaan kepada Tuan Iblis hebatku, ucap iblis itu. Mu Pingcuan mengadakan Dewa Pedang, mengabaikannya, ada ratusan luka sedalam tulang di sekujur tubuhnya, dan dia berkata dengan tegas, menjijikkan, tidak pasti siapa yang akan mati hari ini, ucap Mu Pingcuan. Saat akan menyerang, Mu Pingcuan menangis. Karena dia melihat ke bawah, tentara keluargamu yang terkenal dibunuh oleh tentara iblis. Tentara keluargamu mematuhi perintah, ucap Mu Pingcuan. Mu Pingcuan berteriak dengan air mata di matanya, kalian semua baik-baik saja, kalian semua adalah putra yang baik dari tentara keluargamu. Perbatasan alam Dewa Hongmeng, dan mencegah invasi iblis luar angkasa, ini adalah keharusan kita. Kami berjuang untuk melindungi kerabat tersayang kita di alam Dewa Hongmeng, kita mati dengan baik, bahkan jika kita melawan satu tentara dan satu prajurit, kita akan bertarung. Semuanya, demi dewa besar ini, serang, ucap Wu Pingcuan. Setelah mengaum panjang, Mu Pingcuan meneteskan air mata lagi dan bertarung sengit dengan Jenderal Iblis berambut merah. Dia benar-benar ingin pergi dan membantai pasukan 6 juta iblis. Namun, menghadapi Jenderal Iblis berambut merah besar, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu pasukan lebih dari 4 juta keluargamu di bawah ini. Dia tahu bahwa jika hal-hal berlanjut seperti ini, tentara keluargamu akan dimusnahkan paling banyak dalam 3 hari. Di luar lembah, seorang Dewa Suci Agung kelas 7, seorang wakil jenderal yang terluka parah dari tentara keluargamu, berteriak, bunuh, bertarung dengan binatang buas ini, ucap wakil jenderal itu. Manusia bodoh, apa yang bisa saya lakukan dengan wakil ini, apakah kamu bertarung? Dengan suara serak ejekan, wakil jenderal iblis berambut putih dari Dewa Suci Agung tingkat 9 tiba-tiba muncul di depan wakil jenderal tentara keluargamu, membuka taringnya, dan menelannya seperti perut.
Kemudian, Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu mengangkat kepalanya yang jelek dan menakutkan, dan mengeluarkan suara serak dan memekakkan telinga. Semua iblis mendengarkan perintah, untuk mencegah bala bantuan musuh datang, pastikan untuk bertarung dengan cepat. Lebih dari 800 deputi Jenderal Iblis yang masih hidup menanggapi satu demi satu dan kemudian mengeluarkan perintah. Alasan mengapa mereka mematuhi perintah Deputi Jenderal Iblis berambut putih bahkan ketika mereka memiliki pangkat militer yang sama adalah karena dia seorang Wakil Jenderal Iblis berambut merah. Satu-satunya putra Jenderal Iblis besar. Pada saat ini, mengikuti perintah dari Wakil Jenderal Iblis, lebih dari 6 juta iblis menjadi lebih haus darah, mudah tersinggung, dan kejam. Huci-huci. Saat ini seorang wanita mengenakan baju besi, dia adalah Xuan Yuanlinger, seorang dewa suci kelas 1 yang pucat. Setelah membunuh iblis dengan wajah pucat, dia memandang Xuan Yuanru yang baju besinya hancur, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Kakak, saya sangat khawatir tentang Chu Xiaosha, dan saya tidak tahu apakah dia telah meminta bantuan, dan memberitahu Tan Yun. Aku sangat takut Xia tidak bisa diprediksi. Wow, ucap Xuan Yuanlinger. Xuan Yuanrou memeluk Xuan Yuanlinger di lengannya dan menghibur. Jangan pikirkan itu, Chu Xiaosha akan baik-baik saja, ucap Xuan Yuanrou. Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng, berlumuran darah dia dewa suci kelas 1, terbang di udara dan mendarat di depan mereka berdua, berteriak, kakak perempuan, saudari kedua, ucap Changfeng. Hati-hati, ucap Xuan Yuanrou dan Xuan Yuan berlama-lama. Mencari kematian, ucap Xuan Yuanrou. Xuan Yuanrou mendorong Xuan Yuanlinger yang terluka, melayang ke langit, dan mengayunkan sinar pedang dengan bau darah, menebas kepala prajurit iblis surgawi. Pada saat ini, Xuan Yuanlinger sepertinya melihat pemandangan yang sangat menakutkan, dan berteriak dengan suara serak, kakak, hati-hati di belakangmu, ucap Linger. Xuan Yuanrou tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat ketinggian 1000 meter, memancarkan nafas dari Dewa Suci Agung kelas 6 yang hebat, itu Wakil Jenderal Iblis dari Iblis Surgawi datang ke arah Xuan Yuanrou dengan momentum yang ganas. Lindungi Xuan Yuanrou, dia adalah tunangan dari dermawan kita Jing Yun, kita tidak boleh membiarkan dia mati di sini. Pada saat ini, seorang jenderal muda Dewa Suci peringkat 9 berteriak dan membawa ratusan tentara ilahi ke iblis. Mereka tahu mereka akan mati dengan memukul batu dengan telur, tetapi mereka masih dengan tegas ingin melindungi Xuan Yuanrou. Melihat pasukan keluarga Mu yang seperti ngengat, mata indah Xuan Yuanru dipenuhi air mata, tidak, ucap Xuan Yuanrou. Sekelompok orang rendahan yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, semuanya mati, ucap iblis itu, taring iblis yang jelek dan ganas, menyeringai ganas, mengayunkan tangan berbulu raksasa mereka, dan menebas ke arah ratusan orang. Puci, kuku raksasa seperti sabit di tangan kanan Wakil Jenderal Iblis, langsung memotong tubuh ratusan prajurit dewa. Jenderal Dewa Muda memegang pedang panjang, dan setelah menghindari tangan kanan Wakil Jenderal Iblis, dia akan melawan. Ketika Wakil Jenderal Iblis tiba-tiba menjulurkan lidahnya seperti ikatan, membungkusnya ke dalam mulutnya, dan menggunakan giginya untuk menahan Dewa Muda akan dicincang. Melihat tentara keluarga Mu yang meninggal secara tragis karena dia, Xuan Yuanru sangat sedih. Dia melihat ke belakang dengan air mata di matanya, menghadap Xuan Yuanlinger dan Xuan Yuan Changfeng, dan berkata dengan keras, aku akan menahannya, kalian semua lari. Jika aku mati, setelah kamu melihat Tan Yun, katakan padanya bahwa itu tidak akan terjadi, tidak peduli keluhan apa yang kita miliki, tetapi aku benar-benar selalu memilikinya di hati saya. Biarkan dia merawat putri dan kalian di masa depan, ucap Xuan Yuanrou. Suara Xuan Yuanru baru saja jatuh, dan hari itu, Wakil Jenderal Iblis telah mengangkat palem raksasa-raksasa, membawanya ke Xuan Yuanru. Jika Xuan Yuanrou tertembak, dia akan terluka parah. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang dewa suci kelas 2, dan dia jauh dari lawan dari Deputi Jenderal Iblis Surgawi Dewa Suci Agung kelas 6. Kakak, Xuan Yuanlinger dan Xuan Yuan Changfeng sangat sedih, air mata keduanya penuh dengan keputusasaan. Dan di mata Xuan Yuanru yang mengaburkan pandangannya dengan air mata, ada keengganan, dan keputusasaan. Dia tidak mau menyelesaikan keraguannya dengan Tan Yun karena dia tidak menemukan ayahnya. Alasan keengganannya adalah,
Pada saat ini, wajah ayah dan anak perempuannya, Tan Yun dan Sue Ying Tianzun muncul di benaknya. Alasan keputusasaan adalah karena dia tahu bahwa dia bukan lawan dari peringkat 6 Dewa Suci Agung dan Wakil Jenderal, dan dia akan mati tanpa keraguan. Tepat pada saat kritis ini, seorang pria yang akrab meraung dari atas kepala Xuan Yuan Rou, Xuan Yuan Linger, dan Xuan Yuan Changfeng, "Ruer mundur, serahkan binatang ini padaku," ucap Tan Yun berteriak. "Saudari, dia ada di sini, dia ada di sini," ucap Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan Linger sangat bersemangat. Mata air mata Xuan Yuan Ru menatap ke langit, tetapi dia melihat Tan Yun yang mengenakan jubah putih, dan seorang gadis dengan rok emas yang memancarkan nafas dari binatang suci kelas 5, turun dari langit. "Sialan, kamu berani memarahi Wakil Jenderal Iblis ini, pergilah ke neraka," ucap Wakil Jenderal Iblis setinggi 1000 kaki itu memamerkan taringnya dan mengayunkan telapak tangannya yang besar ke arah Tan Yun. Diyakini bahwa di bawah telapak tangannya, itu pasti akan meledakkan manusia kelas 4 Dewa Suci ini. "Saudaraku, aku akan menghadapinya," ucal Jinglu, mata indah Jinglu dipenuhi dengan niat membunuh. Tan Yun buru-buru berkata, "Aku akan menghadapinya, kamu pergi dan bunuh Wakil Jenderal Iblis lainnya di alam suci agung. Dan juga, Wakil Jenderal Iblis putih itu memiliki kekuatan tertinggi, dan akhirnya kita akan membunuhnya bersama, kamu pertama pergi dan hadapi Wakil Jenderal Iblis lainnya," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Jinglu berubah menjadi busur emas dari kehampaan dan membunuh Wakil Jenderal Iblis lainnya. Pada saat ini, telapak tangan raksasa dari Jenderal Iblis sudah ditarik ke arah Tan Yun. "Pergi ke neraka, hahaha." Tawa Jenderal Iblis berhenti tiba-tiba, dan pada saat berikutnya, dia berteriak, "Ah, bagaimana kamu, seorang manusia, bisa begitu kuat," ucap iblis itu. Bang! Darah berceceran, tapi itu adalah tangan raksasa yang hendak ditarik oleh tubuh Tan Yun, merobohkan lubang raksasa. "Hal menjijikkan, beri aku kematian," ucap Tan Yun menembus telapak tangan raksasa, dan sambil berteriak, bayangan putih ditarik dari kehampaan, dan langsung muncul di atas kepala Jenderal Iblis. Bang! Tan Yun mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan keras. Segera, kepala besar Jenderal Iblis itu terkoyak, darah berceceran, dan tubuh seperti gunung jatuh ke tanah. Wosh! Tan Yun menyapu dari kehampaan dan muncul di samping Xuan Yuanru. Tan Yun melihat Xuan Yuanru yang pucat, kuyu, dan penuh luka. Dia berkata dengan cemas, "Rower, apa kabar, di mana kamu terluka? Apakah kamu terluka parah? Apakah kamu tahu, aku benar-benar mengkhawatirkanmu," ucap Tan Yun. Melihat Tan Yun yang tidak jelas dan cemas karena dirinya sendiri, Xuan Yuanru berkata dengan air mata, "Aku baik-baik saja, kamu tidak punya khawatir," ucap Xuan Yuanru. Tan Yun tiba-tiba memeluk Xuan Yuanru di tangannya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Maaf aku terlambat, aku membuatmu merasa bersalah," ucap Tan Yun. "Aku baik-baik saja," ucap Xuan Yuanru dipeluk oleh Tan Yun, air mata menetes. "Apakah kamu melihat Cisa?" Pada saat ini, Xuan Yuan Linger bertanya dengan cemas. Tan Yun melepaskan Xuan Yuanru, memandang Xuan Yuan Linger, dan menghibur, "Kamu tidak perlu khawatir, Ciksa sekarang berada di kota militer Qingtian," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Linger tersenyum. Tan Yun mengirim transmisi suara ke mereka bertiga, "Dewa Bai Feng sedang dalam perjalanan dengan 100 juta tentara surgawi, jangan khawatir, kita pasti bisa membunuh binatang buas ini." "Benar Rower, di mana Dewa Agung Mu Pingcuan itu?" ucap Tan Yun. Xuan Yuanru menunjuk ke raksasa 1000 kaki di langit yang bertarung dengan Jenderal Iblis Merah, "Itu dia," ucap Tan Yun. Tan Yun buru-buru mengirim transmisi suara ke Mu Pingcuan, "Jenderal hebat, saya Jing Yun dari pasukan keluarga Bai, Anda harus bertahan, Dewa Agung Bai Feng akan segera datang," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Mu Pingcuan segera sadar, dan berkata, "Oke, bagus," ucap Mu Pingcuan. Segera, suaranya terdengar dari lebih dari 4 juta keluarga Mu. Pikiran tentara bergema, "Semua dukungan untuk jenderal besar ini, tentara keluarga Bai sedang dalam perjalanan," ucap Mu Pingcuan. Mendengar berita kedatangan bala bantuan, lebih dari 4 juta pasukan keluarga Mu, dari para dewa kepada para dewa, seperti bertarung seperti darah ayam, semangat juang menyala kembali. Sebelum mendengar berita tentang bala bantuan,
mereka melakukan pertempuran terakhir mereka dan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat hidup pada akhirnya, dan mereka semua berencana untuk mati bersama musuh. Tapi sekarang berbeda. Berita tentang bala bantuan seperti mereka melihat Fajar bertahan hidup dalam kegelapan. Mereka tahu bahwa hanya dengan ketekunan mereka bisa bertahan. Pada saat ini, Tan Yun memandang Xuan Yuanru dan mereka bertiga dan berkata, "Aku akan menempatkanmu di Menara Ling Qiao, sehingga kamu dapat pulih dari lukam." Sebelum Tan Yun bisa mengatakan apa-apa, Xuan Yuanru menggelengkan kepalanya, dan menyela, "Kita hanya luka kulit, tidak masalah. Jing Yun, pergi dan bantu wakil jenderal tentara keluargamu untuk berurusan dengan wakil jenderal iblis. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami, saya tidak takut pada dewa suci apapun, Anda tidak perlu khawatir tentang saya akan melindungi Linger dan Chang Feng," ucap Xuan Yuanru. Mendengar ini, Tan Yun memandang mereka bertiga dan berkata, "Hati-hati," ucap Tan Yun. Wosh, suara Tan Yun baru saja jatuh, dan hanya saat dia menyapu kehampaan, suara Xuan Yuanru dari pikiran Tan Yun, "Hati-hati," ucap Xuan Yuanru. Sosok Tan Yun berhenti, menatap Xuan Yuanru, dan setelah melemparkan senyum meyakinkan padanya, dia melepaskan kesadarannya untuk menutupi medan perang yang luas di luar lembah. Melalui indera ilahi, ditemukan bahwa masih ada 120 orang yang merupakan wakil jenderal dari alam suci agung tentara keluargamu yang selamat. Dan ada 813 wakil jenderal iblis di tanah suci besar. Di antara mereka, 630 lebih rendah dari Grid Sage tingkat 8, dan sisanya, kecuali wakil jenderal berambut putih, semuanya adalah Grid Sage tingkat 8. Tan Yun mengirim transmisi suara ke Jinglu yang baru saja membunuh wakil jenderal iblis di langit. "Xiao Lu, kamu harus berurusan dengan wakil jenderal iblis dari orang suci agung tingkat 8 dulu, dan tunggu aku membunuh deputi jenderal iblis di bawah suci agung peringkat 8. Setelah itu, saya akan membantu Anda lagi," ucap Tan Yun. "Oke, saudara," ucap Jinglu. Setelah transmisi suara Jinglu di langit, dia berkedip ke arah Deputi Jenderal Iblis Dewa Suci Agung peringkat 8. Wakil Jenderal Iblis yang setinggi 1.500 meter memandang Jinglu yang datang untuk membunuhnya, dan berkata sambil mencibir, "Seorang Dewa Suci Agung kelas 4 juga ingin berurusan dengan Wakil Jenderal Iblis, dan dia tidak sadar dengan diri sendiri," ucap Wakil Jenderal Iblis itu. Ketika suara itu jatuh, Jenderal Iblis tiba-tiba melebarkan pupil raksasanya, matanya ngeri. Di depan mata, Jinglu dalam kehampaan tiba-tiba berubah menjadi burung emas raksasa setinggi 10.000 kaki. Sepasang Jenderal Iblis itu hanya melihat seluruh bulu tubuh burung emas berkilauan dengan cahaya keemasan yang cukup menyilaukan, dan sepasang cakar tajam seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan, yang sangat mempesona. Ketika melihat bahwa mata emas burung emas itu berwarna emas, dia sangat ketakutan sehingga rambutnya yang panjang berdiri tegak, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu adalah Kunpeng bermata emas dari 6 klan Kunpeng," ucap iblis itu. Pada saat ini, Jenderal Iblis benar-benar ketakutan, karena telah mendengar tentang kekuatan Kunpeng Jintong. Kunpeng raksasa dengan pupil emas, meludahkan kata-kata, sepasang mata besar terbakar dengan api emas, dan tiba-tiba, sepasang kekuatan kuat mengalir ke tubuh dari sepasang pupil emas. Tiba-tiba, Jinglu merasakan kekuatannya meroket di bawah pupil emasnya. Boom! Dia mengepakkan sayapnya yang menutupi langit, seperti sambaran petir emas besar, berlari menuju wakil Jenderal Iblis yang tingginya lebih dari 1.000 kaki. Kecepatannya sangat cepat sehingga iblis akan merasa bahwa dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Wakil Jenderal Iblis membuka taringnya, berlari dari kehampaan, matanya haus darah, menjulurkan telapak tangan kanannya dan menamparkan dada Kunpeng Jintong, mencoba menusuk dada Jintong Kunpeng dengan kukunya yang seperti sabit. Pada saat yang sama, wakil iblis akan menggigit leher ramping Jintong Kunpeng. Cakar kiri burung emas Kunpeng menonjol seperti kilat, meraih tangan raksasa wakil Jenderal Iblis, dan cakar raksasa itu tiba-tiba menggenggam. Tangan wakil Jenderal Iblis ini. Retak. Dalam ratapan tragis sepasang tangan Jenderal Iblis itu dihancurkan oleh cakar raksasa dari Kunpeng. Dorong. Tabrakan. Cakar kiri Jintong Kunpeng yang tajam dan besar, dengan bau darah, menembus dadanya dari wakil iblis dan meraih tulang rusuknya. Uci. Hampir pada saat yang sama,
Cakar kanan Jin Tong Kunpeng tiba-tiba terbuka, meraih leher wakil jenderal. Cakar Kunpeng mulai mengerahkan kekuatan, merobek ke arah yang berlawanan. Tidak, jeritan serak wakil jenderal iblis berhenti tiba-tiba, tetapi tubuhnya yang seperti gunung dihancurkan secara paksa oleh Kunpeng. Darah yang berceceran tumpah ke kehampaan saat puing-puing itu jatuh. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.